Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid wa sallim tasliman kathiran kasira wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halaqah bersama Fudail bin Iyad pagi ini 12 bulan 12 2021 atau 7 Jumadil Akhir 7 Jumadil Awal 1443, halaqah yang ke-92. Kemarin kita bersama kata-kata bernas, kata-kata mutiara Fudail bin Iyad. Siapa yang jelek akhlaknya, cacatlah agamanya. Keturunannya juga akan terjejas, terancam, image-nya juga akan rosak. Kalau akhlaknya tidak baik, agamanya akan sia-sia. Tidak berhasil, tidak berjaya menjaga mulut, maka mulut itulah yang akan membinasakannya. Mulut yang sering digunakan untuk menzalimi orang, subhanallah, menjadikan agama orang itu nanti akan habis semuanya. Keturunannya akan cacat namanya. Image-nya juga image orang juga akan rosak. Sekarang kita beralih kepada kata hikmat berikutnya. Katanya, jika Anda tak berupaya qiyamul lail dan saum di siang hari, yakinlah dirimu terhijab lantaran belenggu dosa. Ini pula tentang qiyamul lail, ya, tentang puasa, amalan yang sangat digemari dalam Islam. Subhanallah. Amalan yang akan membaiki kehidupan kita ini. Nah, kehidupan kita kan dikendalikan oleh al-qalb, hati. Hati itu akan baik dengan qiyamul lail. Hati itu akan baik dengan mengawal makan minum. Dua faktor ini sangat perlu dalam kehidupan manusia. Manusia yang ingin baik, berusahalah untuk qiyamul lail. Kalau orang itu mau qiyamul lail, insya Allah dia akan baik. Begitulah sunnatullah, ya. Begitulah cara Allah mengaturkan kehidupan di alam sementara ini. Puasa juga begitu. Maka kita digalakkan puasa, selain puasa wajib yang mesti dilakukan sebagai rukun Islam, sebulan dalam setahun, kita digalakkan puasa-puasa sunat. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa 13, 14, 15, ada puasa-puasa lain lagi, banyak dalam Islam. Jadi kata Fudail bin Iyad, kalau orang itu tidak mampu qiyamul lail, tidak mampu puasa, berarti kamu itu terhijab lantaran belenggu dosa. Banyaknya dosa, ya. Itulah dalam satu buku Kesan Dosa, kita dah sering bicarakan, ada lebih 30 kesan dosa dalam kehidupan ini. Terutama tersekat dari ibadat seperti yang ditegaskan oleh Al-Fudail bin Iyad. Subhanallah. Kisah kekasih Allah yang selalu kita sebut, pernah seorang sahabat datang ke rumah sahabatnya di pagi hari, berkunjung, melawat, ziarah, ya. Lalu sampai di rumah orang yang diziarahi, tuan rumah itu menangis. Tamu masih datang, tamu sudah datang, dia masih menangis. Ditanyalah oleh sahabat yang datang berziarah, kenapa saudara menangis? Adakah saudara baru tahu tentang ahli keluarga yang tersayang meninggal dunia? Tuhan kehilangan orang yang tersayang dalam kehidupan? Tidak, katanya. Tidak ada yang meninggal.
Lalu kenapa Tuhan menangis? Adakah Tuhan sakit? Orang lain tidak tahu penderitaan yang Tuhan alami, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Saya sehat kok, katanya, saya sehat. Tidak ada yang meninggal, badan sehat, kenapa menangis? Maka orang tadi terus terang ya. Inilah kehidupan orang saleh, hidupnya terus terang. Suka berbincang, suka bertukar pikiran, suka mencari solusi dari kehidupan yang dihadapi. Manusia yang bermasalah tidak suka terus terang, tidak suka mencari solusi, masalahnya banyak, dia diamkan saja, tidak ada penyelesaiannya, penyelesaiannya maut saja. Orang yang banyak kerumitan dalam hidupnya, banyak kekusutan, banyak kekeruhan dalam hidupnya, lalu tidak diselesaikannya, membawa kekusutan ke alam barzah. Di sana lagi kusut nanti, di sana lagi susah nanti. Maka itulah gunanya bersahabat, selalu bertukar pikiran, selalu memberi solusi, selalu membantu. Maka tuan rumah tadi berterus terang kepada yang datang melawat. Sebenarnya saya tidak ada orang yang meninggal dalam keluarga kami. Dan saya sehat. Tapi saya menangis bukan disebabkan keadaan keluarga, bukan pula kesehatan jasmani. Tadi malam saya tidak sholat tahajud. Itulah saya menangis, saya terdinding, saya tersekat, saya terhalang dari ibadat yang agung. Allah marah sama saya, lalu saya tidak bangun malam. Biasanya kalau dalam hadis lain dikatakan orang yang tidurnya tidak terkontrol itu sudah masuk setan mempengaruhinya. Dan orang yang tidurnya dapat dikontrol dengan baik itu dibantu oleh malaikat. Kenapa saya tidak bangun? Allah marah sama saya. Kenapa Allah marah sama saya? Dosa. Tentu ada penyebabnya. Saya terlanjur berbuat dosa, lalu Allah murka sama saya. Disiksanya saya dengan tersekat dari sholat tahajud. Itulah saya berpikir, maka saya bertaubat kepada Allah, beristighfar, menangis untuk menangisi dosa. Mudah-mudahan dosa saya dimaafkan Allah. Besok malam saya akan tahajud seperti hari-hari sebelumnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita lihat saja ya ayat-ayat tentang tahajud yang selalu kita sorot. Kita pilih ayat yang sama supaya mudah berjemaah untuk mengingatnya. Ayat dalam surah Az-Zariyat, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. Dalam ayat berikutnya diceritakan tentang sifat ahlul jannah. Ayat 15, 16, 17, 18 dan seterusnya surah Az-Zariyat halaman 521. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ahli takwa itu berada dalam taman-taman surga yang beraneka corak dan keadaan. Di sana banyak mata air minuman, sesuka hati memilih. Akhizina ma atahum rabbuhum, mereka menikmati pemberian Allah. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sifat mereka ini di dunia mereka selalu membuat yang terbaik dan melaksanakan kebaikan. Muhsin, ahlul ihsan, yang suka berbuat baik, suka menyebarkan kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di malam hari mereka ada pembahagian masa untuk bangun bertahajud kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang subuh mereka beristighfar kepada Allah. Mungkin setengah jam, mungkin 20 menit, mungkin 15 menit, mungkin 10 menit sebelum azan subuh berkumandang. Memecah kesepian suasana di pagi hari, mereka beristighfar, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi, sampai akhirnya.
Ada agenda istighfar, ada agenda tahajud. Ahlul jannah. Oh, subhanallah. Ayat 19, wa fi amwalim hakun lisaili wal mahrum, dalam harta milik mereka, harta kekayaan mereka ada hak orang lain yang meminta atau yang tidak meminta, tapi dia hatinya meminta, lidahnya tidak meminta, tapi dia perlu, tapi dia segan nak sebut. Sama ada orang itu meminta dengan bahasa lisan atau meminta dengan bahasa dalam bahasa Arab dikatakan lisanul hal, bahasa realitas, keadaannya memang memerlukan bantuan. Wal mahrum, dan orang yang tersekat dari harta, fakir miskin dan lain sebagainya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan dalam penciptaan bumi tanda-tanda yang hebat tentang kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, pada kejadian diri kamu juga. Afala tubsirun, patutlah kamu fikir-fikirkan. Begitulah ya, bahwa kata Fudail bin Iyad, orang yang tak mampu bangun di malam hari, tak mampu puasa di siang hari, berarti orang itu bermasalah. Janganlah dibawa masalah ke pintu kubur. Janganlah dibawa masalah ke liang kubur. Perbaikilah masalah. Ayolah bangun qiyamul lail. Ayolah perbanyak puasa di siang hari, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Selain daripada qiyamul lail dan saum, ada lagi faktor lain yang perlu dilaksanakan untuk mengusai merawat hati ini, termasuk membaca kitabullah, mempelajari kitabullah, menangis di ujung malam, mendekati orang yang saleh. Seperti kita sekarang mendekati Fudail bin Iyad rahimahullah. Kita karena dekat dengan orang yang saleh. Orang yang jauh daripada yang saleh, berarti dia tidak tahu hidup ini untuk apa. Hidup ini, kata ulama, untuk kesalehan. As-salah, al-hayatu min ajli as-salah. Hidup ini untuk beramal saleh. Kalau kita perhatikan ayat iman amal saleh banyak dalam Quran, dan sering kita sorot juga ya. Beribadat betul, untuk bersyukur ya, tapi semuanya untuk beramal saleh. Syukur itu untuk beramal saleh, ibadat itu untuk beramal saleh. Jadi hidup ini untuk beramal saleh. Jadi kita perlu kenal dengan orang saleh, rapat dengan orang saleh, akrab dengan orang saleh. Mudah-mudahan kita sedikit banyaknya dapat mengiringi mereka, mencontohi mereka. Mereka akan membimbing kita, dan mereka akan dihimpunkan bersama sahabat yang diminatinya nanti di dunia. Siapa sahabat Anda? Itulah teman Anda nanti di hari kemudian. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Wa hfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.